Halo, salam satu data. Hari ini saya akan menjelaskan terkait usul penerapan NII P3K tahun 2021 secara elektronik. Nah, ini adalah surat edaran dari BKN terkait usul penetapan NII P3K yang sudah kemarin muncul pengumumannya baik di tahap 1 maupun di tahap 2. Ini adalah dasar bagi teman-teman yang dinyatakan lulus untuk P3K non-guru atau P3K guru untuk melakukan pemberkasan untuk mendapatkan yang namanya NII P3K gitu ya. Jadi khusus untuk teman-teman P3K bukan NIP tetapi namanya adalah nomor induk P3K gitu ya. Jadi di sini ini ada juknisnya terkait peraturan-peraturannya yang pertama gitu ya. Kemudian ada poin yang sebenarnya akan kita bahas adalah mulai dari yang ini ya, mungkin ya, mulai dari 4. Instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang sudah ditandatangani oleh elektronik oleh Kepala BKN melalui inbox admin P3K wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan. Nah, jadi pengumumannya diberitahukan oleh instansi masing-masing gitu ya. Kenapa? Agar dapat langsung melakukan pemberkasan. Nah, poin kelima, pemberkasan penetapan NII P3K tahun 2021 dilakukan secara elektronik atau paperless melalui sistem aplikasi layanan kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik atau Doku Digital. Nah, ini seperti video saya yang sebelumnya ya, dan ini tidak berbeda jauh dengan tahun kemarin ya, sama saja pemberkasannya menggunakan Doku Digital juga gitu ya. Nah, di poin ke-6, persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NII P3K diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar dapat mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscn.bkn.go.id. Berarti yang daftar ini ya, ini kemarin tempat kita melakukan pendaftaran. Nah, diuploadnya di sini nantinya ya. Nah, ini adalah peraturan BKN-nya, ini adalah peraturan BKN nomor 1, di mana di sini contoh untuk DRH-nya juga sudah ada gitu ya. Jadi format DRH-nya ini sudah ada, dan nanti di file lampiran saya sudah berikan kepada teman-teman gitu ya. Nah, contoh daftar riwayat hidupnya sendiri sudah saya buat, jadi nanti teman-teman tinggal melakukan pengisian aja ya. Jadi nanti tunggal udah download, kemudian nanti diisi DRH-nya ya. Ini sudah saya lampirkan, tapi dasarnya adalah di Perka BKN nomor 1 tahun 2019. Ini ada contohnya. Nah, kembali lagi ke sini. Ini ada poin ke-7. Kelengkapan dokumen usul penetapan NII P3K yang harus diunggah oleh pelamar. Nah, jadi ini adalah bagian teman-teman, baik itu P3K non-guru maupun P3K guru, mekanismenya dan berkas yang diupload adalah sama gitu ya. Yang pertama adalah pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Di pakaiannya adalah pakaian formal ya, bukan pas fotonya adalah foto formal juga, bukan foto selfie ya, dengan latar belakang berwarna merah atau backgroundnya berwarna merah. Nah, di sini tidak dikasih ukuran atau kejelasan terkait ukuran gambar ya, tapi formatnya adalah JPEG dan gambarnya itu di bawah 1 mega gitu ya. Kemudian ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Jadi yang di-scan semua berkas ini karena paperless gitu ya. Statusnya adalah paperless. Jadi teman-teman harus melakukan scanning ya. Melakukan scanning. Yang ini dilakukan menggunakan format JPEG, yang ini dilakukan menggunakan format PDF. Ijazah asli ya yang digunakan ketika melakukan lamar di SSCN ya. Ketika berkas yang teman-teman upload untuk seleksi berkas, ijazahnya apa? Dimasukkan seperti itu. Kemudian poin ke-C, 7 yang C, daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Nah, ini ya poin yang bermaterai. Nah, di sini saya udah contohkan tadi, dasarnya adalah ini dan filenya adalah ini. Jadi teman-teman nanti isi semuanya. Jadi nanti teman-teman isi DRH-nya semuanya. Jika ada silakan diisi ya, kecuali ada bagian yang mungkin teman-teman nggak ikut, misalnya dari riwayat organisasi yang memang mungkin tidak pernah ikut, jadi ini dikosongkan. Tetapi yang lain ketika punya silakan diisi gitu ya. Ini diisi dengan detail. Kemudian termasuk berkas ininya nih, berkas-berkas surat keterangan catatan kepolisian SKCK, surat keterangan sehat, bebas narkotika dan zat terlarang adiktif yang lain, dan keterangan lain yang dianggap perlu gitu ya. Nah, ini kemudian ditandatangani dengan materai
Rp10.000 gitu ya. Silakan diisi, dibuat dan ditandatangani. Nah, ini adalah yang untuk poin ke C. Surat pernyataan 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin ini juga ditandatangani di materai ya, yang berisi tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak sedang kedudukan sebagai CPNS/PNS dan lain-lain, tidak menjadi anggota pengurus partai politik ya, karena tidak boleh ikut politik praktis, kita harus netral. Kemudian yang 5, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, ini adalah poin. Nah, 5 poinnya ini, nah ini ya, 5 poinnya itu adanya di halaman 49 ini. Ini adalah contoh dari 5 poin yang perlu teman-teman isi, gitu ya. Kemudian ini tanda tangan. Nah, kemarin materainya 6.000, mungkin sekarang 10.000 ya, karena sudah ganti. File ini juga sudah saya lampirkan ya. Jadi teman-teman silakan isi di sini. Kemudian teman-teman isi dan tanda tanganin di materai. Ininya diisi menyesuaikan lokasi dan tanggal ketika membuat pernyataan ini. Ya, ini adalah surat pernyataan 5 poin. Jadi sebenarnya harus teman-teman isi sebenarnya adalah kurang lebih ya ini gitu ya. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini biasanya berdasarkan domisili masing-masing ya, karena buat SKCK biasanya di tempat masing-masing. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Nah, ini penting yang poin ke F ya. Jadi yang membuat surat keterangan sakit adalah yang tanda tangan surat kita adalah dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang milik pemerintah. Jadi ya, misalnya rumah sakit umum daerah misalnya ya. Dan pastikan cari yang ini kalau bisa ya. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya. Nafsa tadi ya. Yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian zat narkoba yang dimaksud di atas. Ini biasanya bisa di rumah sakit umum daerah juga atau di BNN gitu ya. Di BNN bisa, Bapak Ibu bisa menggunakan BNN untuk melakukan tes nafsa ya, itu mungkin lebih legal dan lebih lengkap mungkin ya. Nah, ini adalah poin-poin yang harus diisi untuk mengajukan permohonan usul NIP 3K. Itu ya, kurang lebih ada seperti itu. Kemudian instansi melakukan proses usul penetapan NIP 3K melalui SAPK. Dan cek dokumen yang disampaikan oleh pelamar melalui aplikasi Doku Digital. Di bagian poin 8, 9, sampai seterusnya, ini adalah bagian instansi teman-teman masing-masing. Jadi buat teman-teman cukup memahami di poin yang ketujuh ini saja ya, poin ketujuh ini. Nah, kemudian ada keterangan seperti ini. Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP 3K non-guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Doku Digital untuk tahap 1 mulai tanggal 19 November 2021. Sampai dengan tanggal 18 Desember 2021. Dan untuk tahap 2 mulai tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Berarti instansi teman-teman sudah mulai meminta untuk mengupload data nanti pastinya ya. Mungkin juknisnya nanti akan disampaikan oleh BKD setempat atau dari kementerian kalau untuk P3K guru ya, teman-teman P3K guru. Sedangkan untuk usul penetapan NIP 3K guru disampaikan sesuai dengan usul masing-masing instansi. Nah, ini adalah hasil pasca sanggah yang tahap 1 ya, yang akan melakukan usul adalah yang memang dinyatakan setelah hasil sanggah tahap 1. Jadi ini adalah schedule atau rundown untuk pengisian usul NIP 3K gitu ya. Nah, ini adalah ketentuannya, teman-teman silakan mulai sekarang sudah bisa untuk melakukan pemberkasan gitu ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.